Baik, silakan duduk kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat semua? Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Heri Siswanto. Istri saya satu, ada mana tadi dulu? Anak saya 4. Ya. Saya salah satu pengurus di PT WEPI, Web Profit Indonesia. Oke, kalau saya lihat di sini banyak ibu-ibu ya. Mungkin istri saya bisa temani ibu di sini. Kasihan ibu sendirian. Oke. Kalau kita lihat seminar hari ini adalah edukasi web builder atau toko online Songsong era digital 4.0 menuju 5.0. Ya, untuk Indonesia sejahtera. Kenapa kami membuat slogan seperti ini? Apakah Indonesia belum sejahtera? Kenapa belum sejahtera? Kita mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, tetapi kenapa kok kita belum mengatakan sejahtera? Mungkin banyak ibu-ibu di sini ya dibandingkan dengan bapak-bapak, maka sejahtera bidang sudah barang tentu kemungkinan besar adalah sudah membiasakan diri dengan belanja online, betul? Siapa yang sudah biasa belanja online? Mohon angkat tangan. Mohon angkat tangan ibu-ibu. Jualan online, yang biasa belanja online ada juga. ada Di mana biasanya? Shopee, Lazada. beli Apalagi ibu? Tokopedia, Tokopedia. Nah, banyak di antara kita belanja online, ada sebagian yang sudah berjualan online. Di mana ibu biasa berjualan online? UMKM, Di medsos. ya. Biasanya di Facebook AdSense ya, Facebook ADS atau Instagram gitu ya. Instagram. Atau bisa juga menaruh barangnya juga di marketplace. Betul ibu? Biasa di mana? Di marketplace itu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau misalkan kita sama-sama pernah mendengar bahwa itu kita biasa belanja, kita mengatakan belanja online di salah satu marketplace, ada beberapa marketplace yang sudah disebutkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga pernah menjual secara online, betul ya? Ya. Kita juga bisa menjual, kita juga bisa belanja. Nah, kemudian apa yang kita dapatkan? Kemudian kita tiba-tiba menjadi sejahtera gitu? Belum. Kenapa kok belum? Jadi, atau saya tanya lagi sedikit, Bapak Ibu di sini ada yang mempunyai toko di pasar? Sudah tutup. Kasihan ya Ibu. Dan Ibu nggak alami sendirian. Banyak di antara teman-teman kita yang mempunyai toko di pasar sudah pada tutup. Jangankan toko kita yang kecil, yang industri retail terbesar itu aja tutup. Pernah dengar Giant tutup? Apalagi Matahari mulai bergeser. Bukan matahari kita mulai bergeser kemudian kiblat kita mulai berubah arah, tidak. Matahari Mall. Apalagi yang toko-toko besar sudah mulai tutup. Carrefour, Ramayana, toko-toko fashion, toko-toko retail terbesar. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mengalami toko kita yang di pasar, kemudian toko kita yang di rumah, di ruko-ruko, kok sepi pembeli, kemudian ada sebagian lagi yang sudah mulai tutup.
jangan nyesel Bu, jangan kecewa, jangan dianggap itu sudah kiamat. Banyak solusi yang bisa kita berikan nanti, banyak solusi yang kita bisa bangkitkan ekonomi kita dengan melalui digital. Kenapa? Karena toko-toko saat ini yang memaksa dirinya untuk melakukan secara konvensional, mau nggak mau harus tergilas, mau tidak mau harus tergilas, bukan wajib lagi, harus. Dan itu semua banyak kita di antara kita yang mengalami. Nah, saya senang hari ini karena banyak ibu-ibu yang datang di sini. Artinya apa? Karena pekerjaan ini bukan hanya bisa dilakukan, tidak harus dilakukan di satu tempat yang kita harus sewa secara mahal, tapi pekerjaan ini bisa kita lakukan di rumah saja. Jadi rumah atau dimanapun kita berada, ya sambil shopping juga boleh, sambil jalan-jalan juga boleh. Tetap kita bisa berdagang selama itu ada internet. Dan saya pikir sampai ke pelosok desa pun sekarang sudah mulai ada internet. Betul Bapak Ibu ya? Nah, sekarang kalau itu pertanyaan saya tadi, kalau kita sudah belanja seperti kita bisa belanja, kemudian kita juga bisa membeli di marketplace tadi, kita membeli juga bisa memasang produk kita. Nah, pertanyaannya lagi, apakah itu merupakan toko kita sendiri? Pertanyaannya, betul? Toko kita sendiri atau bukan Bapak Ibu? Bukan. Ya, artinya apa? Marketplace itu hanya sebuah brosur buat produk-produk kita. Betul ya? Nah, kemudian kalau misalkan itu hanya sebuah brosur, kemudian kita menjual di marketplace itu, siapa yang dapat nama? Pertanyaannya. Yang punya marketplace, betul. Misalnya kita belanja di Lazada, kita akan mengatakan bahwa saya membeli produk itu dari Lazada. Padahal yang produksi mungkin ibu ada di rumah, home industry. Karena barangnya dijual di sana, kemudian orang membeli dari marketplace itu, kemudian orang mengatakan saya beli produk ini dari Lazada. Hebat loh produk ini. Padahal yang bikin di rumah. Artinya apa? Brand ibu hilang, brand kita hilang, ya. Brand kita jadinya hilang. Kemudian kalau brand kita ini hilang, bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita ini menjadi lebih besar lagi? Sulit apa enggak akhirnya? Karena apa? Brand kita sudah terlanjur dimiliki orang lain. Iya. Ketika kita mau mengangkat diri kita, branding kita sendiri, akhirnya kita mengalami kesulitan. Itu kalau masalah brand aja. Kemudian kalau yang terjadi adalah misalkan marketplace itu ternyata melihat bahwa produk itu laku keras, kemudian dia membuat produk yang sejenis, kemana produk kita akhirnya? Hilang. Karena apa? Karena big data market yang memiliki adalah mereka, bukan kita. Betul. Betul? Betul. Nah, itu kelemahannya satu. Yang kedua, kelemahan di dalam marketplace, industri marketplace itu. Ibu misalkan ada di Bandung, di sini ya, produksi. Kemudian produk itu masuk di dalam marketplace. Yang beli adalah orang di Manado, ya. Yang beli orang di Manado. Apa yang terjadi? Ibu produksi di sini, kemudian orang pesan dari Manado, ibu tarik marketplace-nya ada di Jakarta, kemudian yang beli ada di Manado. Artinya produk yang dari Bandung ini harus melalui Jakarta, kemudian dikirim lagi ke Manado. Apa kelemahannya di situ, Bu? Pernah menyadari nggak kita? Pernah menyadari nggak kita? Nah, pernah nggak ibu terjadi kayak gini? Ibu beli produk senilai 20.000, kemudian ongkos kirimnya 50.000. Pernah terjadi nggak? Sering. Nah, sehat nggak kira-kira ibu itu dalam perdagangan seperti itu? Tidak sehat. Artinya apa? Ongkos yang diterapkan pada salah satu produk itu akan melebihi bahkan 2 kali lipat dari harga produk yang sebenarnya. Nah,
Itulah kendala yang terjadi di industri 4.0. Satu brand kita akan hilang. Kemudian marketplace itu hanya sebagai brosur kita, bukan toko kita. Yang ketiga, biaya distribusi itu jauh lebih tinggi daripada harga barang yang sebenarnya. Nah, WP hadir untuk menyosong industri 5.0, di mana nanti kita memiliki toko kita sendiri tanpa ada biaya pengiriman, dan setiap titik itu nanti akan ada yang namanya reseller WP di seluruh Indonesia, di seluruh kecamatan di Indonesia. Brand kita terangkat, distribusi kita lancar, biaya kita bisa tekan, dan semua yang namanya mitra WP yang mempunyai toko online bisa bekerja dimanapun tanpa khawatir terbebani dengan ongkos kirim. Ya, bisa dipahami mulai ibu-ibu terutama. Saya senang dengan ibu-ibu karena paling rajin untuk belanja online, jualan online ya ibu-ibu. Makanya ketika saya melihat di sini hampir 90% ibu-ibu, saya semangat tuh, karena saya nggak biasa jual online juga kan. Ibu-ibu yang paling rajin. Jadi ketika smartphone kita nggak bisa menghasilkan, jangan berharap ekonomi kita akan tumbuh dari sektor konvensional. 90% perputaran uang ada di dunia digital. Dunia digital yang paling utama adalah smartphone kita. Makanya kenapa industri di smartphone ini tiap hari akan tumbuh. Tiap hari tumbuh. Pertama mungkin kita beli handphone yang RAM-nya 1 cukup. Kemudian muncul RAM 2 masih kurang. RAM 4 sekarang kurang. Maka sudah muncul sekarang yang RAM 12. Kenapa? Karena aplikasi kita semakin banyak. Semua perdagangan hampir 90% melalui digital. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau handphone Bapak Ibu sekarang masih RAM 1, tolong segera di-upgrade. Kalau belum bisa upgrade handphonenya, jalankan WP, nanti bisa mengupgrade handphonenya tanpa biaya. Nah, di marketplace Ibu pernah sadar nggak kalau kita melihat salah satu marketplace, anggap aja